Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para tamu undangan, wabil khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini dan kepada keluarga dari masing-masing mempelai. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari, para tamu undangan yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, walhamdulillah, kita telah menyaksikan dan mendengarkan sebuah akad yang merupakan ikatan perjanjian yang di dalam Al-Quran dibahasakan dengan mitsaqan ghalidha. Dia adalah ikatan yang sangat kuat. Itulah akad nikah. Yang dengan diberlangsungkannya akad nikah ini, maka masing-masing dari laki-laki dan perempuan telah melepas status lajangnya. Yang laki-laki menjadi seorang suami dan yang perempuan menjadi seorang istri. Dan kelak akan ada hak dan kewajiban antara mereka. Nah, maka dengan terjadinya akad nikah, berarti seorang bapak ataukah seorang ibu telah melepaskan putrinya yang kemudian selanjutnya akan bersama dengan suaminya. Tentunya perkara ini bukanlah perkara yang mudah dan ringan bagi setiap orang tua, karena orang tualah yang mendidik dan membesarkan putrinya hingga sampai dia dewasa seperti sekarang ini. Sudah terlalu banyak pengorbanan yang diberikan orang tua untuk putrinya, sampai tibalah saat ini terjadinya akad nikah yang kemudian tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada suaminya. Maka kita pun turut berbahagia dan kita doakan kedua mempelai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita doakan barakallahu laka
wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkatimu, semoga Allah menurunkan berkatnya kepadamu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebahagiaan insyaallah ta'ala. Para hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan secara umum Allah ciptakan makhluknya seperti itu. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada laki-laki dan ada perempuan. Dan Allah fitrahkan manusia, laki-laki akan cenderung kepada perempuan, demikian pula sebaliknya. Maka tidak ada hal yang lebih indah dari dua insan yang telah cocok dan sesuai, yang mereka ingin memadu kasih dan sayang, melebihi indahnya sebuah pernikahan. Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, lam yura lil mutahabaini mislun nikah. Tidaklah terlihat hal yang lebih indah dari dua insan yang saling cinta mencintai, yang saling sayang menyayangi, melebihi indahnya sebuah pernikahan. Iya. Maka para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada kedua mempelai, secara umum kami ingin nasihatkan kepada kalian hal yang pertama, bahwa sesungguhnya pernikahan itu merupakan syariat Allah dan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah perintahkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang dan mencapai kedamaian serta ketentraman di dalamnya. Kemudian Allah jadikan di antara mereka rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menjadi dasar untuk mewujudkan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya ketenangan, kedamaian dan ketentraman. Mawaddah warahmah artinya keluarga yang dihiasi dan diliputi oleh cinta dan kasih sayang. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita sadar nikah itu adalah ibadah dan dia merupakan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, maka hal yang pertama yang harus dipegang oleh setiap laki-laki dan perempuan yang menikah, hendaknya dia sadar dan dia niatkan dengan pernikahan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik ini penting dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang suami misalnya, tatkala dia berbuat baik kepada istrinya, memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sehingga dia penuhi apa yang menjadi hak istrinya, maka tidak ada kata mengeluh atau bosan atau jenuh dalam melakukan tanggung jawabnya, sebab semuanya dia lakukan karena Allah. Demikian pula seorang istri, tatkala dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, dia melayani suaminya dengan baik, maka tidak ada kata bosan dan jenuh di dalam melakukannya, sebab semuanya dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya pernikahan bukanlah dijalankan dalam hitungan hari, pekan, bulan atau tahun, tetapi diusahakan agar langgeng terus selama-lamanya, tentunya sampai ajal memisahkan mereka.
Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang namanya rumah tangga harus dilandasi dengan rasa cinta. Harus dilandasi dengan rasa cinta. Tentunya bukan sebatas cinta karena hawa nafsu. Bukan pula cinta sebatas dunia, harta, pangkat ataukah jabatan, bukan. Tetapi cinta yang kami maksud adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga cintailah pasangan Anda karena Allah. Cintailah pasanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun mungkin dipisahkan di kehidupan dunia ini dengan kematian, maka insyaallah taala Allah akan satukan mereka nanti di kehidupan akhirat nanti. Sementara orang yang membangun cintanya karena hawa nafsu atau sebatas dunia, maka cintanya akan berubah menjadi penyesalan dan akan berubah menjadi permusuhan. Allah berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sebahagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain, kecuali mereka yang melandasi cintanya karena Allah dan dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara khusus kami ingin memberikan pesan-pesan kepada mempelai laki-laki, saudara Ishak, semoga Allah menjagamu. Yang ingin kami nasihatkan seperti yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, Allah fin nisa. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah terhadap urusan para wanita. Muliakanlah istrimu. Iya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kalian telah mengambil mereka, kamu telah mengambil istrimu dengan amanat dari Allah, dan kalian telah menghalalkan dia dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami jangan harap masuk surga sebelum dia dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya. Seorang suami jangan hanya pandai bekerja, pandai mencari uang atau nafkah untuk anak dan istrinya. Tentu bukan hanya sebatas itu, tetapi ada tugas yang lebih besar daripada itu, yaitu untuk mendidik istrimu, membimbing dia, selamatkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita betul-betul memperhatikan dan mempergauli istri kita dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Fa asa an takrahu syai'an fayaj'alullahu fiha khairan katsira. Boleh jadi engkau membenci sesuatu dari istrimu, tetapi Allah jadikan padanya ada kebaikan yang sangat banyak. Maka ini ada perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang suami. Suami yang terbaik, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, dan saya adalah yang terbaik kepada istriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami wasiatkan kepada saudara Ishak untuk bertakwa kepada Allah. Pergaulilah istrimu kelak dengan pergaulan yang terbaik, sebagaimana engkau mengambil istrimu dengan akad perjanjian yang kuat, maka hendaknya engkau muliakan istrimu. Kemudian kepada mempelai perempuan, saudari Nur Rizki, ya, semoga Allah menjaga kamu. Kepada saudari Nur Rizki, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjagamu. Yang kami ingin nasihatkan kepadamu, seorang istri adalah penanggung jawab di dalam rumah suaminya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun
wa mas'ulatun fi ra'iyatiha. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Maka jadilah engkau istri yang solehah. Hendaknya engkau bersikap terampil, pandai dan cerdas dalam mengelola rumah tanggamu nanti. Iya, karena sesungguhnya engkau pula akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinanmu. Maka seorang istri yang terbaik adalah seorang istri yang senantiasa mendukung suaminya dalam perkara-perkara yang baik tentu saja. Apabila dia melihat ada pada suaminya sesuatu kekeliruan atau hal yang salah, dia tidak sungkan untuk menasihati dan mengingatkan suaminya. Dahulu para ulama salaf, tatkala suaminya ingin pergi kerja, maka istrinya berpesan kepada suaminya, "Wahai suamiku, at'imna bil halal, berilah kami makan dengan makanan yang halal. Fa inna nasbir 'alal ju' wala nasbir 'alan nar." Karena kami masih bisa sabar untuk menahan rasa lapar, dan kami tidak bisa sabar untuk menahan pedihnya api neraka. Subhanallah. Inilah seorang istri yang salihah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanya, ayyun nisa'i khairun, siapakah wanita yang terbaik itu? Maka Rasulullah mengatakan, nisa'ukumul waludul wadudul a'ud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang terbaik itu adalah istri yang senantiasa kembali kepada suaminya. Istri yang terbaik itu adalah istri yang apabila suaminya marah kepada dirinya, maka dia pun datangi suaminya, hatta tad'a yadaha ala yadihi, hingga dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia mengatakan, la aduku qamdon hatta tarda, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Subhanallah. Inilah istri yang menjadi dambaan setiap suami. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sabdanya, istri yang terbaik adalah istri yang tatkala dipandang suaminya, maka dia pun menyenangkan hati suaminya. Istri yang terbaik adalah istri tatkala suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya, maka dia pun bersegera menjalankan apa yang diperintahkan suaminya tersebut, selama itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kami nasihatkan kepada mempelai perempuan. Maka para hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saudara dan saudari kita ini di atas kebaikan, dan semoga rumah tangga yang kelak mereka jalani dijadikan sebagai rumah tangga yang baik dan terwujud rumah tangga yang didambakan oleh semua orang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang kita doakan untuk mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, istiqamah di atas jalannya sampai ajal menjemput kita. Demikian nasihat pernikahan yang mungkin bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.